Sebelum mulai nonton, mari dukung channel ini dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Serta jangan lupa untuk klik tombol like dan menonton videonya hingga usai. Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Pada video kali ini, saya akan sedikit memberi analisa mengapa banyak dari perusahaan otobis yang membuka jalur Pekalongan. Setelah beberapa kali saya mengunjungi kota batik ini, akhirnya saya berkesempatan mengunjungi salah satu pusat ekonomi di Pekalongan. Saya akhirnya menyempatkan diri untuk mengunjungi pasar grosir batik Setono. Disinilah saya melihat betapa roda ekonomi kota Pekalongan berputar kencang. Setelah saya telusuri lebih mendalam, ternyata pasar dari produk-produk di pasar grosir batik ini adalah ibu kota Jakarta. Saya sendiri akhirnya menyadari, sebelum adanya pandemi, jutaan pekerja kantoran di ibu kota Jakarta dan sekitarnya memiliki jadwal penggunaan baju batik 1 kali dalam seminggu. Dapat sobat semua bayangkan, potensi pasar batik yang kini sudah menjadi budaya khas Indonesia. Bahkan batik juga sudah menjadi konsumsi dunia. Akhirnya misteri ini pun terkuak setelah saya bertanya-tanya dengan para pedagang batik di pasar grosir batik ini. Sebelum adanya pandemi, jumlah pengiriman batik ke daerah Jabodetabek dari pasar grosir ini sangat melimpah. Meskipun harus diakui, dengan adanya pandemi sejak awal tahun 2020, pemesanan batik sudah tidak sebanyak dulu. Namun saat ini pemesanan batik Pekalongan sudah meningkat kembali. Pergerakan para pengrajin dan pebisnis di bidang batik memerlukan dukungan transportasi yang mumpuni. Disinilah sebenarnya celah yang diambil oleh beberapa perusahaan otobis dengan membuka layanan trayek menuju kota Pekalongan. Perusahaan otobis seperti Haryanto, Sudiro Tunggajaya, dan Agramas belum lama ini akhirnya membuka trayek Pekalongan. Berdasarkan analisis pergerakan manusia dari Pekalongan dan sekitarnya menuju ke daerah ibu kota, ditemukan bahwa permintaan pasar akan moda transportasi bis untuk mendukung sisi ini sangatlah besar. Moda transportasi bis memang menjadi salah satu pilihan terbaik untuk menghubungkan Jakarta dan daerah Pekalongan. Sebagai gambaran mudah bagi Sobat Traveler, Pasar Tanah Abang adalah salah satu pusat penjual batik di ibu kota Jakarta. Sebanyak 70% pasokan batik di Pasar Tanah Abang datang dari Pekalongan. Bahkan dari obrolan saya dengan beberapa pemilik toko grosir di sini, mereka sangat sering melakukan perjalanan Jakarta Pekalongan sebagai bagian dari melancarkan usaha batiknya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Bagi Sobat Traveler yang sudah subscribe di channel ini dan menyalakan lonceng notifikasi, bisa membantu dengan share video ini pada akun sosial media seperti Facebook serta WhatsApp. Ada banyak pusat belanja produk batik yang bisa disinggahi di kota Pekalongan. Di antaranya Grosir Batik Setono di kota Pekalongan, dan International Batik Center atau IBC di Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Lokasi IBC dan Setono yang strategis, mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi maupun umum, karena berada tepat di pinggir jalur Pantura, semakin memudahkan pengunjung untuk singgah dan belanja di pusat produk batik tersebut. Kini hampir setiap hari, ada ratusan pengunjung dari berbagai penjuru daerah sengaja datang berwisata belanja di pusat-pusat penjualan batik di Pekalongan. Sebuah pertanda bahwa roda ekonomi kembali berputar. Pasar batik terbesar di wilayah Pekalongan dan sekitarnya ini, selain sebagai pusat belanja grosir atau partai besar dan eceran, juga cocok untuk wisata belanja, terutama para pencinta batik dan aneka kerajinan tradisional lainnya, seperti tas, sandal, sepatu, dan bermacam aksesoris yang semuanya berbahan dasar batik. Pasar tersebut semakin memanjakan pengunjung, dengan bermacam corak dan model batik yang ditawarkan pedagang.
Mulai dari aneka produk tekstil bermotif batik atau kain printing, batik cap, hingga batik jenis canting atau tulis, hasil karya para perajin batik terkenal di Pekalongan tersedia di sana. Mulai harga Rp5.000 per potong, hingga ratusan ribu rupiah semuanya ada. Bagi sobat traveler yang berkesempatan singgah di kota Pekalongan, tidak ada salahnya untuk mencoba mampir di salah satu sentra batik Pekalongan ini. Disinilah akhirnya semua pertanyaan yang timbul di benak saya terjawab. Alasan dibalik berlomba-lombanya beberapa perusahaan otobus dalam membuka trayek Pekalongan. Walaupun kondisi roda ekonomi belum kembali pulih 100%, namun dengan potensi yang ada saat ini, diperkirakan dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan, diharapkan kondisi akan menjadi lebih baik lagi. Mari kita bersama-sama berdoa agar keadaan kembali normal. Dengan banyaknya perusahaan otobus yang membuka trayek Pekalongan, maka para pengguna jasa moda transportasi bis akan diuntungkan dengan kondisi ini. Para penumpang memiliki pilihan yang semakin banyak, dan dapat dipastikan beberapa perusahaan otobus akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada penumpangnya. Sobat Traveler, kita sudah sampai pada bagian akhir video. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan tuliskan komentar sobat semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pengelana. Sebelum berpisah masih ada video menarik buat sobat traveler. Langsung klik saja kotaknya untuk menonton.